Tau nerima itu roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pagi maaf oloroh itu muli tua Rade dorohaki menjalor rohami iya semacai sona panggilalaki hasian tiop matang aku buat itu tulang bumi Bawa tua hasian Bawa tua panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sonako, asa tu hoto itu dilambuki Marsia jua kita, undang marsia kita hasia Rade doa Rade dorohaki menjalor rohami iya semacai sona panggilalaki hasian tiop matang aku buat itu tulang bumi bawa tua hasian bawa tua panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sonako, asa tu hoto itu dilambuki Suara itu nahu parsita Suara itu nahu panggiro Hola no mariho, hola komaria hasia Marsia jua kita, undang marsia kita hasia Satu hati itu dilambuki Suara itu mau bersita Suara itu mau panggil Hasian Marsia jua kita Unang marsia kita hasia
Madura Bayoni Rahitana dua hasian Tu parmahanani Lasugang mitma ito dahurumi Mikel supiko tua hasian Hola ko nama ito Hola ko nama ito Bunga ni ate-ate ki Puji-pujian yang kemuliaan peserta oleh Tuhan, gagas hasil orang-orang. Bila kau Tuhan yang sehat di pagi hari ini, di mana lomar tugas kami, mengapa berkarton, berenami, dan pengantin itu gereja. Saya hormat Tuhan menjulu yang kelak kami. Orasi ambil Tuhan, saya selamat satu tujuan, lebih tujuan di batas. Sesuai dengan Tuhan, bila memulai acara ini, satu akhir berkata, kita orasi, mengamuti, jadi atau saus sudah kau launa dalam sepatu paus di sini. Karena kurang lebih komen yang mengopi. Dulu sa pengurusan namin, siguro siya sa Tuhan. Semuanya memang terlepas-pas, memang terlepas. Walau kita dalam Yesus Kristus dalam mata mengeriknya. Amin. Moloso baju pangaudoto Marsa hali sadari hasian Saibu sisana alani holok gitu Yes doholong mi tua itu songon botar ni baju mi Suhatan Burjumi lagumi tua wito Ikoko nama itu Ikoko nama itu Parumain ni dayani
pajupang audoto marsahali sadari hasia saibu sisana alani holok gitu yes dolong mi tuau itu songon botar ni baju mi dan ngasuhata urjumi lagumi tuau itu ikoko nama itu ikoko nama itu parumain ni dainami Dua holong nunga sada holong minang holong ki dua roha nunga dohu di padong Tuhani oh nama dong aku gawe dong metel dong susah urang bei taman sirah sadela di tanong taholong ibaan Paroki Kembaran Lubuk Bangka. Kita berkumpul di sini. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dan berhimpun di sini untuk mengawali perayaan dari perkawinan saudara kita, Erikson Purba dan Erika Yolamika Borusi Hombing. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Hormat seluruh keluarga Erikson Purba dan Erika Yolamika Borusi Hombing hendak mengantar Erikson Purba dan Erika Yolamika Borusi Hombing memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dan harapan kita semua semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Maka untuk itu kami mohonkan kepada seluruh keluarga dan umat yang hadir pada saat ini, supaya kita semua di dalam gereja bersikap sesuai dengan tata aturan liturgi Gereja Katolik yang sudah disediakan. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan menunggu di luar gereja. Kita semua membantu mereka lewat doa-doa kita. Ini bukan pertunjukan, ini bukan show. Maka apabila ada yang tidak berkenan untuk ikut dalam doa gereja, silahkan menunggu di luar gereja.
Maka segala alat komunikasi dinonaktifkan saudari kita ini ke hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berharap menuju ke altar Tuhan. Dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Erikson Purba dan Erika Yolamika berusi Hobbit yang pada hari ini bermaksud menemukan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Marilah kita melapang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Sekarang marilah kita mengenang baptisan dengan yang kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah kita dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus Kristus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terluka, pada salib Engkau telah melahirkan gereja mempelai yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Erikson Purba dan Erika Yolamika berusi Hombing bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dan dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami dan berikanlah kepada Erikson Purba dan Erika Yolamika berusi Hombing hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengurusan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yeah.
Bukalah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika menjadikan alam semesta, berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskan. Setelah memandikannya dengan air dan firman, maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi secara kudus dan tidak bercerai. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi, yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaiknya ia mengasuh dan merawatnya, seperti Kristus terhadap jemaat. Kita adalah anggota tubuh. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia bersabda, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, terutama untuk kedua pengantin yang berbahagia pada hari ini. Ketika seseorang memilih pasangan hidupnya, berarti dia siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai suami, istri, sebagai bapak dan ibu. Sama halnya ketika saya memilih sakramen imamah sebagai bagian dari perjalanan hidup saya, maka saya siap dengan tugas yang harus saya lakukan sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor. Semua pilihan kita memiliki konsekuensi. Maka jangan memilih sesuatu kalau tidak siap dengan konsekuensinya. Ada istilah orang Batak mengatakan, namasa tiga dan bursa, ahana masa lima diula. Semoga kamu menikah bukan karena melihat teman-temanmu sudah pada menikah. Semoga kamu berkeluarga bukan karena melihat orang lain berkeluarga. Jadi apa yang sedang terjadi kamu ikut sebagai tren.
Semoga kamu memilih perkawinan ini karena kamu sudah mempersiapkan dirimu dengan segala konsekuensi dari hidup perkawinan, supaya tidak seperti para leluhur kita, para orang tua kita yang banyak gagal dalam perkawinan. Saya pernah bertanya kepada seorang opung, ya, seorang nenek umat yang sudah sangat tua, sepuh, namanya ini Marmono, bercucu dia. Opung, sonang dorohan doa opung dolion alana masih tiada orang doa opung jangan lagi ini Marmono. Saya tanya, apakah opung bahagia dengan opung doli ini? Kamu sudah punya anak laki-laki, anak perempuan, kamu punya cucu, bahkan cucumu pun sudah menikah, sudah banyak keturunanmu. Kesimpulannya adalah dia tidak bahagia dalam hidupnya. Dia menahan semuanya di sini supaya tidak membuat malu keluarga, ya, tidak membuat malu mertuanya, saudara-saudaranya yang lain. Kalau ditanya apakah bahagia atau tidak, jawabannya banyak yang mau jujur menjawab tidak. Maka pernah juga saya beberapa kali bertanya, kalau diminta mengulang waktu, masih mau nggak bapak-bapak ini menjadi pastor? Mau pastor. Apa yang tersirat dari perkataan mau menjadi pastor setelah menikah itu? Tidak mampu atau tidak siap dengan segala konsekuensi yang ada di dalam hidup perkawinan. Dan calon pengantin saya selalu menekankan kepada mereka, apa tujuan perkawinan? Kamu harus tahu. Selalu saya tanya, apa tujuan perkawinan? Tidak, ya. Ukuran dari perkawinan yang sukses bukanlah berketurunan, ya. Dan tujuan dari kalian menikah adalah untuk bahagia. Hari ini bahagia kalian berdua? Bahagia? Ngomong dengan mereka, saya khusus mereka, saya akan ngurus mereka. Saya tanya, dan bahagia katanya hari ini bahagia. Maka tidak ada alasan 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa tahun lagi menakdirkanmu untuk tidak bahagia. Bagi Tuhan begitu bodoh dan jahat. Tuhan tidak pernah membuat takdir kepada umatnya. Ideologi dalam gereja Katolik adalah hukum tanam tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau hari ini kamu bahagia berarti kamu menanam kebahagiaan. Jagalah tanamanmu ini, kebahagiaan ini, supaya tetap tumbuh dan berbuah, dan buahnya tentu juga kebahagiaan. Maka iman Katolik mengatakan kalau kamu mau bahagia, kerjakan, usahakan dan ciptakan. Jangan tunggu-tunggu seperti menunggu hujan dan menunggu matahari. Kalau dikasih Tuhan syukur, kalau tidak dikasih Tuhan apa boleh buat? Tidak. Terima kasih atas kesediaannya.
akan berdiri di sebelah kanan dan kiri kedua mempelai. Ini adalah hidup perkawinan berkat para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir di sini juga untuk menyaksikan peristiwa perubahan ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguruskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperbuat kalian dan sesali perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian untuk menyatakan niat itu di hadapan gereja. Dari Soturba dan dari Kayawanika Kursi Hobi, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, kalian akan saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Erikson Kuba, meminta dari Kayawanika Kursi Hobi menjadi istri saya. Saya menjadi hidup setia, mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Erika Yolamita Boriswami, memilih kau Erikson Purba menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kalian berdua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Ya Allah, kami mohon berkat-Mu atas kedua cincin ini yang akan digunakan oleh kedua saudara kami ini sebagai tanda ikatan kesetiaan dan cinta kasih mereka. Berkatilah dan kuduskanlah cincin nikah ini. Terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Erikson Purba, terimalah cincin
Ya Allah, kami mohon, berkatilah ulos ini, hasil temuan kami, lambang kasih orang tua yang tetap menyertai anak-anaknya. Jadikanlah ulos ini tanda kehangatan kasih-Mu yang tetap menaungi jiwa raga kedua mempelai yang akan memiliki dan mengenakan ulos ini. Berkatilah doa sipit hidup ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan, supaya kedua mempelai yang akan menerima beras ini menerima rahmat, anugerah, kesehatan, rezeki dan kesyukuran dari-Mu. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga sabda menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salib dan rosario ini sebagai bekal dalam hidup rumah tangga kalian. Semoga dengan salib ini kalian selalu ingat untuk saling mengasihi dan saling mencintai, sebagaimana Kristus yang mengasihi dan mencintai umatnya dengan penuh pengorbanan. Semoga dengan kitab suci ini kalian semakin mengenal Allah melalui sabdanya, dan semoga dengan rosario ini kalian selalu ingat untuk berdoa seperti Bunda Maria yang selalu berdoa, dan juga berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut, dan dengan ikatan damai yang murni dari pasangan-pasangan suci mengambil jumlah anak-anak. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara melakukan Engkau mengatur keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi dan menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Sungguh patutlah Engkau kami puji dan kami muliakan. Sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati kami merayakan Kristen ini. Sebab pada malam yang Dia nanti Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal dan mula dalam semesta dan menciptakan manusia sesuai dengan ciptaan, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga, yang digerakkan dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asap, tidak juga oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah mencari persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Erika Yola, Mika, Rosi Wongkit, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan, atas kuasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, Kuserahkan rahmat dan berkat-Mu kepada kedua mempelai ini, putra putri-Mu yang telah Kau besarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Puji syukur aku atas segala. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa